Ya, baik. Shalom semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar, dan memang ini kalau kita lihat bahwa ini sebenarnya pelajaran homiletika di dalam ilmu teologi, ilmu berkhotbah itu disebut sebagai homiletika. Dan homiletika itu sebenarnya berasal dari homilia, itu artinya bercakap-cakap, ya. Kalau misalnya kita melihat contoh ini saja, saya tunjukkan. Kalau dilihat di sini ya, pada hari itu juga dua orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap. Kata bercakap-cakap ini homileo. Lalu ayat yang ke-15, ketika mereka sedang bercakap-cakap, ini homileo. Jadi homiletika itu berasal dari kata homileo yang artinya bercakap-cakap. Sama juga dengan Kisah 24 ayat 26, itu bercakap-cakap itu homileo. Kalau di Kisah 20 itu di homileo ini dia dari kata berbicara. Homileo. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 33 itu dianggap sebagai pergaulan. Diterjemahkan demikian. Jadi dengan kata lain, homiletika itu adalah ilmu bercakap-cakap atau ilmu berbicara, ya, ilmu berbicara. Nah, sebenarnya di dalam ilmu berbicara itu ada dua hal penting, yaitu pertama, materi yang dibicarakan, dan yang kedua, cara membicarakan atau menyampaikannya. Itu sebenarnya dua hal penting di dalam homiletika. Nah, di dalam teologi Kristen, homiletika itu disebut sebagai ilmu berkhotbah, ya, ilmu berkhotbah. Dan karena itu maka ilmu berkhotbah itu sebenarnya ada dua macam. Pertama adalah bagaimana mempersiapkan materi khotbah. Dan yang kedua bagaimana menyampaikan. Ini dua hal ini penting. Dan dua hal ini harus dikuasai. Ada orang yang mempersiapkan materi khotbahnya bagus, tapi penyampaiannya buruk. Jadi biarpun sebenarnya khotbahnya itu isinya bagus, tapi membosankan, lalu orang cepat ngantuk kalau mendengar, itu seringkali terjadi demikian. Atau ada orang yang teknik menyampaikannya bagus, meyakinkan, tapi isinya itu yang jadi masalah. Ya, maka orang bisa ngomong panjang lebar 1 jam, tapi orang tidak ngerti apa yang dia omongkan. Lalu dia arah kemana? Nah, itu yang makanya dia bicara membulat saja, tidak tahu arahnya. Karena itu maka memang di dalam homiletika penting untuk mempelajari dua hal itu, ya. Tapi ya tentu kita tidak sedang membahas homiletika secara lengkap. Karena itu kalau kita belajar homiletika di sekolah teologi, itu ada banyak hal yang perlu dipelajari. Tapi saya tidak mau membicarakan semua itu. Saya hanya mau membagi bagi kita adalah bagaimana kita menyusunnya. Ya, bagaimana minimal materinya kita tahu dulu. Soal nanti teknik penyampaian itu ada ilmunya sendiri. Ya, ilmu komunikasi itu ada sendiri. Tetapi hari ini saya ingin mengajak kita untuk bagaimana menyusunnya. Ya. Dan itu pun saya tidak akan sampaikan semua, karena itu hari ini saya hanya, kalau kita belajar ilmu berkhotbah, itu memang ada ilmu berkhotbah itu, khotbah itu sendiri pun ada bermacam-macam jenisnya. Ya, tidak satu jenis. Memang ada pembagian yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandangnya oleh ahli-ahli homiletika, tapi saya lebih memilih untuk mengikuti suatu pembagian yang umum, di mana khotbah itu sebenarnya dibagi menjadi tiga macam khotbah. Ya, ada yang disebut sebagai khotbah topikal, ada yang disebut khotbah tekstual, dan ada yang disebut sebagai khotbah ekspositori. Ya. Nah, menurut saya bagian yang mungkin atau jenis khotbah yang paling mudah itu adalah khotbah topikal. Karena itulah maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk
belajar yang khotbah yang paling sederhana ini, yakni khotbah. Ya, apakah slide saya bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa jelas. Oke, ini saya mau mengajak kita, ini ada jenis-jenis khotbah, tapi saya nggak ngajar semua ya, saya hanya ngajar satu saja hari ini, yaitu jenis khotbah. Jenis khotbah yang pertama yaitu khotbah topikal. Ya, dan saya hari ini hanya akan ngajar satu itu jenis khotbah topikal ini. Nah, kita mau melihat apa yang dimaksudkan dengan khotbah topikal itu. Ini definisi daripada khotbah topikal. Nah, khotbah topikal itu adalah jenis khotbah yang topik atau tema dan strukturnya tidak ditentukan oleh teks, serta masing-masing khotbah diambil dari bagian-bagian Alkitab yang terpisah. Jadi, kalau kita misalnya mau berkhotbah, misalnya kita mau berkhotbah topikal, kita tidak terikat pada satu teks, ya. Misalnya Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kita tidak bisa seperti itu. Kalau kita mau membahas khotbah topikal, maka yang menentukan, yang mengikat semua khotbah kita bukanlah teks Alkitab. Yang mengikat khotbah kita itu adalah topik apa yang mau kita bicarakan. Jadi misalnya kalau topiknya, kalau kita bicara kasih, kalau kita bicara kasih, maka yang mengikat khotbah kita dari poin 1 sampai poin terakhir, itu bukan satu perikop. Kalau kita bermain dalam satu perikop atau satu teks, misalnya ayat 1 sampai 10, maka itu sudah bukan lagi namanya khotbah topikal. Kalau khotbah topikal artinya memang dia boleh lari kemana saja, tetapi dia semua terikat dengan satu topik. Misalnya kalau kita mau bicara topik surga, maka kita bisa lari ke kitab Kejadian kalau memang di sana bicara surga. Tiba-tiba kita bisa loncat ke Wahyu kalau di Wahyu bicara surga. Kita boleh lari ke Titus, Timotius, sepanjang di dalam Alkitab dia berbicara tentang topik surga, maka kita punya wilayah seluas itu. Jadi yang mengikatnya itu adalah topiknya, bukan teks tertentu atau perikop tertentu di dalam Alkitab. Nah, itu yang dimaksudkan dengan definisi kita tadi ya. Khotbah topikal adalah jenis khotbah yang topik atau tema dan strukturnya tidak ditentukan oleh teks, serta masing-masing poin khotbah diambil dari bagian-bagian yang terpisah. Maka poin 1 kita misalnya kita mau bahas tentang surga, maka poin 1 kita bisa misalnya, oh surga itu begini, begini, begini. Mari kita lihat kitab Kejadian. Kedua, surga itu begini-begini. Mari kita lihat kitab Hakim-Hakim. Ketiga, surga itu begini. Mari kita lihat Matius. Jadi pokoknya surga, topik surga yang mengikat, tapi dia bebas lari kemana saja sepanjang di dalam Alkitab. Ya, itu adalah khotbah topikal. Oke, kita ulang dari definisi khotbah topikal ya. Khotbah topikal adalah jenis khotbah yang topik atau tema dan strukturnya tidak ditentukan oleh teks, serta masing-masing poin khotbah diambil dari bagian-bagian Alkitab yang terpisah. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa ini diikat oleh topiknya, bukan diikat oleh satu bagian firman Tuhan. Diikat oleh topiknya, bukan oleh satu perikop. Jadi sama sekali beda ya, kalau misalnya kita dengar khotbah, kita bicara dari ayat 1 sampai 10, kita hanya fokus pada teks itu, maka itu pasti bukan adalah khotbah topikal, itu khotbah jenis yang lain. Next. Sederhananya adalah khotbah topik tidak membahas satu ayat atau teks tertentu. Tetapi dia menggunakan banyak ayat dari bermacam-macam kitab dalam kitab suci berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Ya. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa
Kalau topiknya surga, dia bisa menggunakan bermacam-macam bagian ayat dari kitab apa saja. Pokoknya sepanjang topiknya surga. Dia tidak boleh lari dari topik. Makanya khotbah ini disebut sebagai topikal karena terikat oleh topik. Ya, next. Nah, kita melihat contoh ya. Coba mari lihat contoh berikut ini. Nah, misalnya kita mau bicara soal alasan dibalik doa yang tidak dijawab. Seringkali kita berdoa, tapi Tuhan tidak jawab doa kita, atau Tuhan tidak kabulkan doa kita. Nah, mengapa sampai Tuhan tidak mengabulkan doa kita, atau apa alasannya dibalik doa yang tidak dijawab? Nah, di sini kita menemukan beberapa alasan. Misalnya, yang pertama, karena kita salah meminta. Coba keluar dari slide ini, perhatikan ini ada Yakobus 4 ayat 3, ya. Nah, kalau kita melihat Yakobus 4 ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena dikatakan kamu salah berdoa. Yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kamu salah meminta. Jadi, kembali ke slide kita tadi, rupanya alasan dibalik doa yang tidak terjawab adalah karena salah meminta. Dia ambil dari Yakobus. Kedua adalah mengapa doa tidak dijawab. Yang kedua misalnya karena ada dosa dalam hati. Dan itu dia membuktikan itu dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, lalu Mazmur 66 ayat yang ke-18. Lalu yang ketiga misalnya, dia karena meragukan firman Allah. Dia Yakobus 1 ayat 6 dan ayat 7. Jadi kalau kita lihat ini, contoh khotbah ini, alasan dibalik doa yang tidak terjawab, pertama itu karena salah meminta, dia ambil dari Yakobus. Kedua, ada dosa dalam hati, dia lari ke Yesaya. Ketiga, karena meragukan firman Allah, dia ke Yakobus lagi. Yang keempat, karena kelakuan yang tidak benar dalam perkawinan, dia lari ke 1 Petrus. Oke, jadi kita kembali ke contoh kita ini. Kalau kita bisa lihat contoh ini, memang perhatikan bahwa poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, itu dia berasal dari ayat-ayat yang berbeda, tapi diikat oleh satu topiknya adalah soal doa yang tidak dijawab itu, ya. Oke, coba kita melihat contoh lain. Nah, misalnya kalau kita mau bicara khotbah tentang Yesus naik ke surga, topiknya tentang Yesus ke surga, maka kita bisa membahas beberapa hal di sini. Pertama, misalnya Yesus ini tujuan dia ke surga itu apa? Pertama, dia pergi ke surga untuk mempersiapkan tempat di surga bagi kita yang percaya. Dia ke Yohanes 14. Ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, ya aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Kedua, tujuan dia pergi ke surga adalah untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Dia lari ke Efesus. Lalu yang ketiga, tujuan dia pergi ke surga supaya Roh Kudus bisa turun bagi kita. Dia lari ke Yohanes. Nah, jadi ini model topikal seperti ini. Topikal, poin pertama Yohanes, poin kedua Efesus, poin ketiga bisa Yohanes lagi. Oke, contoh ketiga. Misalnya kita mau khotbah tentang hidup itu adalah kesempatan. Kalau hidup adalah kesempatan, hidup itu kesempatan untuk apa? Pertama, hidup adalah kesempatan untuk bertobat. Kita lari ke 2 Timotius dan juga 2 Petrus pasal 3 ayat 15. Kedua, hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Galatia 6 ayat 10, 1 Timotius 5 ayat 10. Yang ketiga adalah hidup adalah kesempatan untuk bersaksi dan melayani. 1 Korintus 16 ayat 9 dan Lukas 21 ayat 13. Jadi saudara bayangkan bahwa hidup adalah kesempatan untuk bertobat. Kalau saudara jelaskan itu 10 menit. Pindah ke kedua, hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik 10 menit. Ketiga, hidup adalah kesempatan bersaksi melayani 10 menit, saudara sudah khotbah 30 menit. Dan itu sudah cukup. Ya, apalagi kalau ada 4 poin seperti tadi, maka
Kalau ada 4 poin ke tadi, maka dia kalau 1 poin bisa dijelaskan 10 menit, nanti dia bisa jadi 40 menit khotbah. Ya, jadi ini contoh tentang topikal. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mau tanya, Pak. Ya. 10 menit itu kira-kira apa yang perlu kita cari bahannya itu? Karena 10 menit lumayan lama itu, Pak. Ya, itu ada teorinya, nanti baru saya ngajar. Oke. Ya. Kenapa orang habis ngomong poin, dia lalu akhirnya mengembara kemana-mana dan susah mendarat. Ada kasus seperti itu, orang susah mendarat. Nah, itu ada teorinya supaya kita 10 menit itu betul-betul termanfaatkan dengan baik. Ya. Nah, tapi itu nanti ada ilmunya, tapi pokoknya tentang jenis ini sudah bisa tanggap? Saya mau bertanya, Pak. Ya. Apakah ini menyalahi konteks dekat dan konteks jauh dalam kita menggali suatu ayat gitu, Pak? Nanti sebentar saya jelaskan itu. Oke, Pak. Ya. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, mari kita lihat slide berikut ini. Oke, mari kita lihat apa untungnya khotbah ini. Next. Nah, keuntungan khotbah topikal ini adalah memungkinkan untuk membahas satu persoalan atau satu topik secara tuntas. Sehingga jemaat atau pendengar mengerti topik itu secara keseluruhan. Jadi kita misalnya mau bahas aborsi. Kita bisa membahas aborsi sampai tuntas. Kita mau bahas soal perceraian. Topik perceraian. Kita bisa bahas perceraian berseri-seri dengan khotbah topikal ini. Kita mau bahas akhir zaman, maka kita bahas topik akhir zaman sampai tuntas kalau khotbahnya topikal. Makanya saya misalnya khotbah seri akhir zaman, saya selesai dalam 25 seri. Itu karena memungkinkan karena kita pakai khotbah jenis topikal. Kita tidak bisa membicarakan satu topik sampai selesai kalau kita memakai jenis khotbah yang lain. Karena jenis khotbah yang lain dia terikat teks, misalnya ayat 1 sampai 10. Kita tidak bisa membahas apa-apa di luar teks itu. Tapi karena topik ini dia bisa merambah kemanapun. Dia bisa lari ke ayat manapun sepanjang kita bisa mengaitkan dia masih bicara tentang topik itu, maka ini memungkinkan kita. Jadi ini bagusnya khotbah topikal. Terutama misalnya, kita pas Jumat Agung, topiknya kematian Yesus. Maka kita bisa membuat khotbah topikal. Kalau topiknya tentang hari Pentakosta, kita bikin juga topik tentang Pentakosta. Kenaikan Yesus, kita bikin topik tentang kenaikan Yesus. Nah, jadi itu topikal itu membuat kita terlalu banyak hal kita bisa kerjakan di sana. Ya, next, itu kelebihannya. Terus, ini memungkinkan pembahasan semua topik secara bervariasi. Jadi kita, itu yang tadi saya bilang, mau topik apa saja bisa. Apakah kita mau topik kasih, bicara tentang iman, bicara tentang penderitaan, bicara tentang persembahan, bicara tentang mengampuni, bicara tentang melayani, bicara tentang iri hati, pokoknya semua topik bisa kita ambil. Jadi dia topiknya luas sekali. Sepanjang topik apa saja bisa. Jadi dia layarnya luas. Ketiga, cenderung lebih relevan dengan kehidupan jemaat atau pendengar. Jadi kita lihat saja, misalnya, ini ada kasus lagi heboh-hebohnya misalnya LGBT. Ya sudah, kita topik LGBT. Ya, atau lagi topik ramai tentang perceraian, kita bahas perceraian topiknya. Tiba-tiba topiknya tentang tahu-tahu ada bencana alam, kita bisa bicara, topiknya adalah bencana dalam hidup. Jadi kita bisa dalam situasi khusus apa saja, kita bisa mengambil topik. Ada ucapan syukur, kita bisa lari ke topik syukur. Ada kematian, kita bisa lari ke topik kematian. Ya, jadi kita dengan mudah bisa mempersiapkan khotbah dan itu relevan dengan hidup jemaat. Tergantung jemaat menghadapi apa, atau pendengar menghadapi apa, kita bisa langsung menciptakan khotbah tentang topik itu. Oke. Nah, ini juga yang keempat, ini memudahkan pengkhotbah untuk memenuhi permintaan tema khotbah yang aneh-aneh. Ya. Nah, sekarang saudara, kalau saudara diminta khotbah, ya Pak, tolong khotbah tentang kami kepada kami di pasangan Pak Sutri tentang KB. Saudara cari satu ayat yang bahas KB itu kan susah itu. Ya.
Tapi kalau omong secara topik, nah kita bisa merambah kemana-mana saja, ya. Atau misalnya Pak tolong bahas topik tentang judi. Saudara mau cari satu teks yang satu perikop yang bahas judi, tidak ada. Ya, maka saudara bisa dengan khotbah topikal ini, orang minta aneh-aneh pun itu kita bisa. Misalnya kemarin saya diminta di Sulawesi. Mohon saya disuruh bicara tentang revolusi industri 4.0. Wah, ini repot itu. Tapi akhirnya saya bisa juga menyampaikan khotbah seperti itu. Nah, dengan cara topikal. Kalau selain topikal tidak bisa. Ini kelebihan khotbah topikal. Oke, next. Kelima, persiapannya lebih mudah dibanding dua jenis khotbah yang lain. Dan bagi pendengar lebih mudah untuk mendengar dan mengerti khotbah topikal ini. Ya, sama seperti tadi ya. Kalau gitu, mengapa doa kita tidak dijawab? Satu, karena kita salah meminta. Kedua, karena ada dosa dalam hati. Nah, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Pertama, karena kita salah meminta. Karena kita minta bukan kebutuhan kita, tapi yang kita minta adalah keinginan memuaskan nafsu kita. Ya, coba koreksi, mengapa Tuhan tidak jawab doa saudara? Mungkinkah saudara meminta hanya untuk memuaskan nafsu saudara? Kedua, mengapa Tuhan tidak jawab doa kita? Karena ada dosa dalam hati. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tangan Tuhan tidak kurang panjang, teli pendengaran Tuhan tidak kurang tajam, yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan Allahmu ialah segala dosamu. Ya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Jadi saudara-saudara, kalau saudara berdoa, Tuhan tidak jawab, coba koreksi diri. Jangan sampai masih ada dosa yang disimpan. Ya. Yang ketiga, mengapa doa kita tidak dijawab? Karena kita meragukan firman Tuhan. Lihat di Yakobus ini. Jadi gampang, enak sekali. Bagi pendengar lebih mudah. Jadi untuk kebaktian rumah tangga ya yang pendek-pendek, saya memang menyarankan kita bisa khotbah dengan menggunakan khotbah topikal ini. Oke. Next. Nah, tapi khotbah ini ada kelemahannya. Ya. Apa kelemahan khotbah ini? Pertama, pengkhotbah mudah dituduh sengaja menyusun khotbah untuk menyerang seseorang, dan memang bisa terjadi begitu. Ya. Oh, dia sudah tahu di kebaktian rumah tangga, dia sudah tahu bahwa kita tidak kasih persepuluhan. Ya. Lalu datang dia khotbah tentang persepuluhan. Nah, ini kayak nyindir saya ini. Ya. Nah, itu bisa jadi begitu. Ya. Atau misalnya ini jemaat sudah lama tidak kebaktian, hanya muncul hari Natal, pas kebaktian rumah tangga, oh pengkhotbah pergi lalu khotbah, ya topiknya tentang rajin ibadah. Wah, ini dia sengaja dia pilih khotbah sindir saya. Nah, itu bisa begitu, ya. Nah, itu kelemahannya khotbah topikal itu. Yang kedua adalah pengkhotbah bisa bingung memilih topik apa yang dikhotbahkan dan seringkali membutuhkan waktu lama. Karena topik ini terlalu banyak. Saya mau khotbah apa ya, tentang syukur, atau saya berkhotbah tentang kasih, atau saya khotbah tentang mengampuni, atau saya khotbah tentang persepuluhan, atau saya khotbah tentang melayani. Karena terlalu luas, seringkali pengkhotbahnya jadi bingung sendiri. Itu mau pilih topik yang mana. Ya. Kadang-kadang memilih topik khotbah yang bebas pun saya bisa setengah hari, itu tidak menemukan apa topik yang mau dibahas. Itu kesulitannya. Ketiga, ini rawan terhadap penggunaan ayat yang out of context. Ini yang tadi ada saudara yang tanya. Karena apa? Karena dia lari ambil ayat di sini, ayat di sini, ayat di sini. Kalau dia hermeneutics, ilmu tafsirnya kurang bagus, maka dia bisa saja mencomot ayat tanpa memperhatikan konteks dari ayat itu. Maka akibatnya itu ayat diartikan lain dari maksud ayat itu. Nah, itulah sebabnya memang bagus kalau memang seorang pengkhotbah topikal itu juga adalah seorang yang memahami menafsir Alkitab secara benar. Sehingga pada waktu dia mau comot satu ayat, dia tidak mencomot ayat itu lepas dari konteks. Ya. Kalau dia mau comot ayat itu untuk mendukung satu poin khotbah topikal, maka dia harus melihat hermeneutics di sini, ilmu tafsir. Dia lihat, oh ini ayat maksudnya begini. Sehingga waktu dia comot ayat itu untuk mendukung poin khotbahnya, itu ayat pas. Memang artinya demikian. Tidak dibuat sembarangan atau tidak dicomot-comot sembarangan. Ya, itu memang kelemahan. Dan banyak pengkhotbah topikal jatuh pada hal seperti itu di dalam
penafsiran out of context. Oke. Nah, yang keenam, cenderung menjadi kurang mendalam secara eksegetis. Pengkhotbah biasanya tidak mau bersusah payah melakukan penyelidikan seksama terhadap ayat yang dikutip. Yang penting ada omong tentang doa, dia ambil. Ada omong tentang syukur, dia ambil. Tapi mengeksegesis atau meneliti teks itu, arti katanya itu apa, ya maksudnya di situ, biasanya pengkhotbah topikal itu tidak mau terlalu pusing-pusing. Topiknya tentang syukur, ya sudah dia cari semua ayat yang ada syukur di Alkitab, dia pakai. Ya. Kalau topiknya tentang bahagia, ya dia pokoknya cari semua tentang bahagia, dia pakai saja. Tapi makna terdalam dari teks itu biasanya tidak digali. Ini kelemahan khotbah topikal ini ya. Oke. Sampai di situ, saudara ada yang mau bertanya sebelum saya mengajar kita bagaimana nyusun? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mau tanya Pak Esra. Ya. Itu tadi kan yang poin terakhir itu kelemahannya bahwa khotbah topikal ini pengkhotbahnya jarang untuk mengeksegesi ayat secara mendalam. Tetapi ketika misalnya kita tahu bahwa ini kelemahan dan kita mau memperbaikinya, kita bikin khotbah topikal dan kita tetap memperdalam satu ayat. Nah, apakah itu relevan? Apakah tidak membuat khotbah itu menjadi lebih berat gitu? Justru harusnya begitu. Harusnya begitu, hanya memang kita lihat audiens kita ini seperti apa. Ya, kalau memang audiens memang orang yang memang betul-betul merindukan belajar firman, ya kita betul-betul harus menggali. Kalau tidak, ya penggalian itu adalah persiapan kita. Ya, tapi pada saat kita penyampaian, kita memang tidak harus memberikan semua yang kita siapkan itu. Tapi yang penting kita memahami bahwa ayat itu seperti itu. Soal mengapa ayat itu seperti itu, kita mungkin tidak perlu terlalu menjelaskan karena pendengarnya bukan pendengar yang cocok untuk mendengar semua itu. Ya, karena misalnya saja kalau di gereja saya khotbah, ya sudah penelitiannya seperti apa, sedalam-dalam apa itu dibagikan. Tapi kalau saya diundang khotbah di luar, ya kebanyakan saya tidak perlu menjelaskan, tapi saya pakai ayat itu sesuai dengan arti yang sebenarnya. Ya. Oh, mungkin berarti memang tetap harus diperdalam supaya jangan salah, pengkhotbahnya tidak lari dari konteksnya. Betul. Maksudnya begitu. Oke, baik Pak. Oke, ada lagi? Saya Om Esra Maya, boleh kah? Ya. Kadang kelemahan dari khotbah topikal ini kan kadang di sela-sela itu ada kesaksian gitu. Nah itu yang saya sering perhatikan, ada pengkhotbah malah banyak kesaksiannya daripada membahas firman Tuhannya, ayat-ayat yang dicomot. Kadang kita sudah baca ayat, tapi nggak bahas di ayat itu, malah bersaksi tentang dirinya sendiri. Nah itu bagaimana Om Esra yang akhirnya kita ini kapan ya gitu. Ya mungkin saya nggak tahu pendengar yang lain, cuman kalau kita kan mau ngikutin terstruktur gitu. Makasih Om Esra. Jadi itu sebenarnya masalah, itu bukan persoalan pada khotbah topikal. Jadi yang tukang cerita begitu tuh dia bisa masuk saja di topikal, dia bisa masuk di khotbah lain pun dia cerita-cerita sampai akhirnya lari dari apa yang harus dibicarakan. Jadi sebenarnya untuk memahami itu maka orang harus belajar struktur dalam khotbah itu apa. Dengan kata lain kita seperti manusia ini tulang kepalanya, tulang belakangnya ini, kerangka-kerangkanya ada. Nah karena tidak memahami kerangka, itu yang jadi begitu. Jadi penyelewengan pembicaraan itu bisa berlaku bagi jenis khotbah apa saja. Jadi bukan hanya semata-mata topikal. Nanti kalau ada kesempatan saya akan jelaskan kepada saudara strukturnya bagaimana, kerangkanya bagaimana supaya ngomong itu jangan muter terlalu banyak, lalu lupa yang lain dan akhirnya mau mendarat pun susah. Ya, nanti semoga kita punya waktu untuk itu. Tapi sekarang itu bukan persoalan pada jenis khotbah, itu persoalan pada pemahaman tentang kerangka khotbah. Ya. Oke, kalau tidak ada kita mau sekarang mencoba cara nyusunnya gimana. Nah ini penting ya, perhatikan terutama saudara-saudara yang terjun dalam dunia khotbah. Itu
harus perhatikan langkah-langkah penyusunan khotbah topikal. Oke, bagaimana langkahnya? Pertama, tentukan dulu topik yang akan dibahas. Saudara mau khotbah apa nih? Topiknya apa? Ya. Ini contoh topik nih ya. Ini banyak ini. Saya mau khotbah tentang iman. Oh, saya mau khotbah tentang firman Tuhan. Saya mau khotbah tentang kesabaran. Oh, topiknya kejujuran, ketabahan, Roh Kudus, iblis, kematian, dosa, keselamatan, berkat, miskin, khawatir, cerai, surga, neraka, bahagia, keluarga, persepuluhan, ya, nabi palsu, penderitaan, pelayanan. Ini macam-macam. Jadi sebelum berkhotbah, mau bikin khotbah, tentukan satu topik. Ya. Nah, tentukan satu topik. Sekarang saudara coba kembali ke slide sebelumnya. Saudara lihat ya, ini topik-topik. Coba sementara saudara melihat topik ini, saudara pilih salah satu di pikiran saudara. Atau yang tidak ada di sini pun tidak apa-apa. Pokoknya saudara kira-kira saya mau buat khotbah tentang apa. Coba saudara pikirkan itu. Masing-masing sudah harus menentukan satu topik. Oke, kalau sudah menentukan topiknya, step kedua adalah menemukan berbagai aspek dari topik tersebut. Bukan khotbah ya, dari topik tersebut. Menemukan berbagai aspek dari topik tersebut. Ini step kedua. Ya, step kedua. Pertama, jangan lupa ya, tentukan topik. Kedua, menemukan aspek. Nah, yang dimaksudkan dengan aspek dari topik itu adalah bagian-bagian kecil yang terkandung dalam topik. Ini bisa didapatkan dengan cara memikirkan atau menimbulkan segala macam pertanyaan seputar topik. Sudah tentukan topik, bikin banyak pertanyaan dari topik itu. Oke, next. Misalnya, topiknya iman. Pada waktu saya mau khotbah tentang iman, sekarang saya mesti menimbulkan banyak pertanyaan tentang iman. Misalnya, apa itu iman? Kedua, apakah iman itu mempunyai banyak jenis? Ketiga, iman itu sumbernya dari mana? Keempat, apa atau siapa yang harus diimani? Kelima, mengapa orang harus beriman? Keenam, apa tandanya seorang beriman? Dan saudara bisa menemukan banyak pertanyaan semacam ini dari topik saudara. Sebanyak-banyaknya, ya, menciptakan pertanyaan itu. Contoh lain, ya, bagaimana supaya iman bertumbuh? Apa akibatnya jika iman bertumbuh? Apa akibatnya jika iman tidak bertumbuh? Apa yang menghalangi iman bertumbuh? Mengapa orang bisa lemah iman? Bagaimana supaya iman kuat? Apa yang harus dibuat jika orang sampai lemah iman? Apakah orang yang sudah memiliki iman bisa kehilangan iman? Apakah akibatnya jika seseorang kehilangan iman? Nah, itu contoh tentang iman. Banyak sekali ya pertanyaannya. Pokoknya bikin pertanyaan sebanyak-banyaknya dari topik yang saudara tentukan. Oke, sekarang kita lihat soal dosa. Soal doa, ya. Doa itu apa? Mengapa atau untuk apa kita berdoa? 3, berdoa itu ditujukan pada siapa? Keempat, bagaimana supaya doa kita dijawab? Kelima, apa yang menyebabkan doa tidak dijawab? Keenam, bagaimana berdoa yang benar? Berikut, bagaimana sikap kita waktu berdoa? Berikut, adakah tokoh-tokoh Alkitab yang bisa jadi teladan dalam doa? Berikut, bagaimana sikap kita ketika doa tidak dijawab?
berikut hal-hal apa saja yang perlu didoakan. Dan banyak lagi. Kita bisa memunculkan macam-macam topik, pertanyaan dari topik. Oke, jikalau tadi saya minta saudara untuk menentukan di kepala saudara satu topik, sekarang saudara coba memunculkan pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, ini ada bagusnya kalau kita nanti perlu latihan ini ya. Jadi setelah memunculkan pertanyaan-pertanyaan, itu langkah yang kedua. Pertama, tentukan topik. Dua, munculkan pertanyaan. Ketiga, tentukan salah satu aspek atau pertanyaan yang mau dibahas. Ya, jadi kita tidak bisa mengkhotbahkan semua. Maka kita hanya menentukan salah satu topik yang dibahas. Next. Ya, ingat bahwa kita tentu tidak bisa mengkhotbahkan semua aspek pertanyaan yang muncul dari topik. Kita tadi sudah memunculkan banyak pertanyaan, tapi tidak bisa semua dibahas. Kecuali membuat khotbah berseri. Maka tadi misalnya tentang iman saja, kalau saudara 1 minggu khotbah 1 pertanyaan, itu saudara sudah habis 2 bulan itu, 3 bulan itu. Ya. Lalu saudara sudah bisa bikin buku kalau saudara memang menulisnya. Ya. Karena itu kita harus menentukan aspek atau pertanyaan mana yang akan dibahas. Next. Setelah aspeknya ditentukan, kita mulai mengkonsentrasikan pikiran pada aspek pertanyaan itu dan mulai memikirkan atau mencari ayat Alkitab atau kisah Alkitab untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, sudah mengerucut kepada satu pertanyaan, lalu sekarang jawab pertanyaan itu dan memikirkan adakah ayat Alkitab atau kisah Alkitab yang menjawab pertanyaan itu. Oke? Jika kita menemukan ayat Alkitab atau kisah Alkitab yang mendasarinya lebih dari satu, kita dapat menjadikan ayat-ayat itu sebagai dasar bagi setiap poin atau setiap pokok besar dari khotbah. Mari kita lihat contoh. Nah, misalnya saya ambil topik firman Tuhan. Terus, saya setelah memunculkan banyak pertanyaan seputar firman Tuhan, saya lalu memilih satu. Apa manfaat firman Tuhan bagi kita? Nah, sampai di sini, sabar Pak, sampai di sini saya mesti mikir. Sepanjang saya baca Alkitab, adakah ayat Alkitab atau kisah di Alkitab yang menjawab pertanyaan ini? Nah, ini disinilah kita penting sekali untuk mengingat ayat-ayat Alkitab. Apa manfaat firman Tuhan? Adakah ayat Alkitab yang menjawab itu? Nah, menemukan jawaban itu menjadi poin 1 dari khotbah, poin 2 dari khotbah, poin 3 dari khotbah. Ya. Oke, misalnya firman Tuhan membuat kita bijaksana dan menuntun kita kepada keselamatan. Ini manfaat firman Tuhan. Coba di close slide-nya. Dua Timotius 3 ayat 15. Ya. Ya, oke. Lihat ayat ini ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Kristus. Jadi saudara lihat bahwa ayat ini mengatakan bahwa kitab suci itu dapat menuntun engkau ya untuk mengenal kebenaran. Jadi saudara-saudara, inilah fungsi firman Tuhan. Apa fungsi firman Tuhan bagi kita? Pertama adalah dia dapat menuntun kita pada hikmat dan pada jalan keselamatan. Nah, sekarang apa fungsi yang kedua? Slide kita. Fungsi yang kedua adalah firman Tuhan bisa mencegah kita berbuat dosa. Mazmur 119 ayat 11. Ini
Kalau saudara pengkhotbah, saudara bisa catat-catat ini sudah jadi bahan khotbah ini. Ya. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Janji itu janji firman Tuhan. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Berarti firman Tuhan ini itu bisa mencegah kita berbuat dosa. Inilah fungsi kedua dari firman Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau saudara yang sekian lama jatuh bangun dalam dosa, saudara perlu untuk merenungkan dan belajar firman Tuhan. Karena itu bisa mencegah saudara jatuh dalam dosa. Ya. Lalu saudara, yang ketiga adalah bahwa firman Tuhan bisa membuat kita sukses di dalam hidup kita. Ya. Yosua pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang diperintahkan padamu. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini firman. Renungkan itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati dalam segala tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kembali ke slide kita. Ya, jadi saudara-saudara, inilah 3 manfaat firman Tuhan. Ya, inilah 3 manfaat firman Tuhan bagi kita, yaitu membuat kita bijaksana dan menuntun kita pada keselamatan, mencegah kita berbuat dosa. Nah, lalu masih bisa juga yang keempat itu adalah firman Tuhan menghasilkan pertumbuhan rohani. Itu di 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Ya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Di sinilah kita harus, makanya saya bilang tadi itu harus bisa tunjukkan bahwa air susu yang murni dan rohani itu firman. Ya, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kamu bertumbuh. Jadi pertumbuhan rohani itu dihasilkan dari firman Tuhan. Ya. Kembali ke slide kita. Oke, jadi itu contoh ya, menentukan topik lalu bikin pertanyaan banyak lalu ambil satu. Contoh lain, topik tentang kebahagiaan ya. Lalu kita bikin pertanyaan sudah. Setelah menimbulkan banyak pertanyaan tentang kebahagiaan lalu ambil satu. Orang seperti apakah yang disebut berbahagia? Nah, disinilah saudara mikir. Mikir sudah, sepanjang saudara baca Alkitab. Ya, sepanjang saudara baca Alkitab ini, pernah nggak ketemu ayat yang menunjukkan orang berbahagia itu orang yang begini, orang yang begini, orang yang begini. Ya, maka kita lalu memikirkan itu, lalu membuat ayat-ayat itu atau kisah-kisah Alkitab itu menjadi poin khotbah kita. Ya. Oke, coba kita lihat contohnya. Oke, orang berbahagia adalah orang yang mengalami keselamatan dari Tuhan. Lalu lari ke Ulangan 33. Kedua, orang seperti apakah yang disebut bahagia? Orang bahagia adalah orang yang diampuni dosanya. Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang menerima teguran dari Tuhan. Ayub 5 ayat yang ke-17. Keempat, orang yang berbahagia adalah orang yang berlindung pada Tuhan. Nah ini sudah nih. 1 poin saja kalau saudara ngomong 10 menit, jadi sudah itu 40 menit khotbah. Jadi itu cara yang ini ya. Perhatikan, ingat caranya. Tentukan topik. Timbulkan pertanyaan, pilih salah satu, dan menjawab pertanyaan itu dari Alkitab. Dengan mencari referensi ayatnya. Itu caranya ya. Oke, sekarang yang keempat. Jikalau aspek yang mau dibahas itu dirasa kurang luas pembahasannya,
Atau jika hanya menemukan satu saja, ini kan kata mau khotbah ini kan mau 3 poin nih, 1, 2, 3. Tapi ternyata setelah mikir-mikir, kok jawabannya cuma 1. Kalau cuma 1 omong 5 menit habis ini. Ya, nah maka kita boleh menjadikan aspek-aspek atau pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sudah ciptakan itu sekaligus menjadi poin besar khotbah. Jadi bukan menentukan satu, tapi ingat ya, topik sudah dipilih, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Pilih satu pertanyaan, jawab dari Alkitab. Tapi kalau ternyata jawabannya itu terlalu sempit atau kita tidak menemukan, maka pertanyaan-pertanyaan itulah yang dijadikan poin. Menjadikan poin khotbah. Oke. Coba kita melihat contohnya ya. Misalnya kita mau khotbah tentang topiknya persembahan persepuluhan. Kalau kita topiknya persembahan persepuluhan, saudara-saudara, hari ini kita akan bahas tentang persembahan persepuluhan. Saya mau bicarakan beberapa hal. Pertama, apakah persembahan persepuluhan itu? Lalu dijawab sudah. Persembahan persepuluhan artinya persembahan sebanyak 10% dari penghasilan rutin kita. Bla 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 bla. Yang kedua, sejak kapan persembahan persepuluhan diberikan? Oh, sejak Abraham, pada zaman Yakub, pada zaman Musa. Ketiga, untuk apa persembahan persepuluhan itu? Untuk operasional rumah Tuhan dan untuk kaum Lewi, yaitu kaum yang melayani di rumah Tuhan. Keempat, kemana persembahan persepuluhan diberikan? Ke rumah Tuhan atau ke gereja. Kelima, bagaimana supaya kita mau memberikan persembahan persepuluhan? Bagaimana supaya tidak pelit? Nah, harus sadar bahwa segala yang kita punya berasal dari Tuhan. Keenam, apa akibatnya jika kita memberikan persembahan Tuhan? Tuhan memberikan berkat atas pekerjaan kita, Tuhan menghardik belalang-pelahap. Ketujuh, apa akibatnya jika kita tidak memberikan persembahan persepuluhan? Tuhan tidak memberikan berkat atas pekerjaan kita. Tuhan tidak menghardik belalang pelahap dari atau merusak pekerjaan kita. Ya, nah itu contoh. 7 poin sekaligus. Ini kan mau dikhotbahkan 1 minggu, ini kan terlalu panjang. Maka saya untuk khotbah persepuluhan ini kan saya khotbah dalam 3 minggu berturut-turut. Jadi seri khotbah tentang persepuluhan. Kalau semua pertanyaan dibahas begitu, kalau selesai dibahas, saudara sudah bikin buku 1 itu. Ya, asal menulis. Makanya saya setiap khotbah saya tidak mau hanya khotbah-khotbah, saya nulis semua. Apalagi yang topikal seperti itu saya nulis. Begitu nulis selesai, selesai dikhotbahkan 1 buku, selesai dikhotbahkan 1 buku. Itu. Oke, sekarang saya berikan beberapa catatan. Supaya poin besar tidak bersifat monoton, dengan selalu menggunakan kalimat tanya, kalimat-kalimat pertanyaan bisa diubah dalam kalimat pernyataan. Contoh, kalau kita mau ambil khotbah topik tentang dosa, saudara lihat ya, ini 3 poin. Apakah dosa itu? Apakah akibat dosa? Bagaimana jalan keluar dari dosa? Kan semua pertanyaan. Kita bisa ubah. Poin pertama kita adalah definisi dosa. Kedua adalah akibat dosa. Ketiga adalah jalan keluar dari dosa. Jadi sudah 1 khotbah. Ya. Tak usah 10 menit lah. Kalau bahas 5 menit kan jadi sudah 15 menit khotbah itu. Renungan rumah tangga sudah jadi itu. Oke. Topik misalnya ini mau bahas neraka nih, mau bahas neraka secara detail. Hal-hal yang perlu diketahui tentang neraka. Itu ada 3 jawaban. Yang ini poin 1 saja saudara sudah bisa khotbah 1 minggu nih. Ya, neraka adalah tempat yang betul-betul ada. Itu ayatnya sekian. Neraka adalah tempat di mana kita terpisah dari Allah itu selama-lamanya. 3. Neraka adalah tempat penderitaan yang hebat. Ayat-ayatnya ada. Kedua,
Siapa saja yang akan masuk neraka? Lihat di Wahyu 21 ayat 8 itu ada 8 golongan yang akan masuk neraka. 3. Jalan keluar dari neraka. Yesus sudah memikul hukuman neraka bagi kita. Dan kita harus percaya kepada Dia. Ya, sudah. Jadi selesai khotbahnya. Jadi kita mengubah yang pertanyaan menjadi pernyataan. Berikut, aspek-aspek dari topik atau pertanyaan-pertanyaan yang disusun menjadi poin besar khotbah dipilih, ditempatkan sedemikian rupa sehingga menyebabkan ada klimaks dalam khotbah. Bukan tanpa klimaks dan anti klimaks. Ya. Coba ini contoh ya. Contoh yang anti klimaks, yang tidak ada klimaks. Saudara, hari ini kita bahas tentang dosa. Pertama, membunuh adalah dosa. Kedua, berzina adalah dosa. Ketiga, mencuri adalah dosa. Itu tidak rata aja. Maka ini khotbah yang tidak bagus. Tidak ada klimaks sama sekali. Ya, rata aja. Contoh berikut ya. Yang anti klimaks. Dia mulai, apakah dosa itu? Lalu dia, Kristus mati disalib untuk dosa kita. Lalu Kristus mencari orang berdosa. Yang ketiga, pada saat dia bahas begini, pada klimaksnya itu sudah nomor 2 itu sudah klimaks. Sehingga Kristus mencari orang berdosa itu menjadi menurun lagi. Ya, jadi dia anti klimaks. Sekarang saya berikan contoh berikut yang mana ini ada kemajuan dan ada klimaks. Topik dosa ya. Apakah dosa itu? Hukuman dosa. Kristus mati disalib untuk menebus dosa. Keempat, tanggapan orang berdosa. Nah, ini khotbah KKR. Sudah bahas apakah dosa itu, hukuman dosa, Kristus mati di kayu salib. Bagaimana tanggapan orang berdosa? Saudara bisa pilih untuk tolak dia, atau saudara bisa terima dia malam ini. KKR sudah. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada. Dulu kata dosen saya, kalau habis ngajar tidak ada yang bertanya, itu ada 2 kemungkinan. Tahu semua atau gelap semua. Oke, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwa kalau misalnya kita buat khotbah itu, kalau misalnya Bapak buat khotbah itu, Bapak bilang bahwa Bapak nulis. Nah, bagaimana supaya ini kita bisa itu dalam hal menulis gitu, Pak? Apakah ketika Bapak menulis khotbah itu Bapak bilang, dalam tulisan Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini saya akan berkhotbah tentang dosa. Apakah itu dosa? Apakah seperti itu Bapak tulis dalam suatu tulisan dalam komputer atau laptop Bapak gitu, Pak? Saya tulis semua seperti itu. Begitu, Pak? Tulis semua karena saya, saudara bisa lihat ini ya? Bisa. Yang saya share ini soal khotbah Bapak kami, ada lihat? Ya, bisa. Nah, ini kan saya bikin seri khotbah Bapak kami. Nah, coba lihat ini yang saya ini. Pendahuluan. Apa yang baru saja kita baca adalah bagian pendahuluan sebelum tulis mulai pengajaran tentang Bapak kami. Pada bagian ini Yesus mengkritik. Saya ketik semua ini. Ya, saya ketik semua. Kenapa? Karena saya sekaligus kerja bikin khotbah, bikin buku. Karena saya tidak punya waktu lagi untuk menyusun nanti setelah itu. Karena itulah makanya saya akhirnya dari khotbah-khotbah saya buku sudah di atas 200 judul. Ya. Nah, jadi Pak, ketik semua. Ya. Mungkin Bapak bisa share sama kita supaya kita bisa untuk belajar nulis juga. Bagaimana kerangka-kerangka menulis supaya misalnya kita bisa nanti ketika kita mau buat khotbah topikal kita bisa jadi buat buku gitu, Pak. Gini. Kerangka-kerangka dalam menulis gitu, Pak. Kita kan baru belajar jenisnya, ya kan? Kita baru belajar jenis. Setelah kita belajar jenisnya, nanti saya harus mengajar saudara kerangka khotbah. Nanti setelah rangkanya dulu baru bisa bikin nulis. Kalau nulis tidak ada kerangka, kita tidak tahu nulisnya arah kemana. Iya, betul, Pak. Jadi kayak gini ya, kalau saya mau bikin orang-orangan begitu, saya bentuk dulu rangkanya, kepalanya seperti apa, masih tengkorak-tengkorak, lalu kasih tulang-tulang. Habis itu baru dikasih daging, diisi ini. Kalau tidak, kerangkanya
kita bingung. Nah, jadi kita sekarang ini hanya baru belajar dan kita hanya satu saja. Ya nanti mungkin kita perlu pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sampai saya mengajak saudara belajar kerangka. Setelah kerangka selesai, nah sudah, saudara bisa menulis mengikuti kerangka itu. Maka saudara tahu, habis ini, itu termasuk penting untuk ngomong. Waktu kita, misalnya kita, saudara-saudara, mengapa doa kita tidak terjawab? Pertama, karena kita salah meminta. Mari kita baca Yakobus. Setelah baca ngomong apa? Kita kan bingung. Nah itu yang tadi makanya Ibu Maya bilang tuh kebanyakan orang cerita, habis cerita-cerita lupa pulang. Nah itu kan repot. Dari masih di situ pun ya. Oke, jadi nanti setelah buat kerangka baru bisa bikin tulisannya seperti itu. Ya, oke, ada pertanyaan lagi? Saya juga ada, Pak. Ya. Nah, pertanyaannya begini, kan khotbah topikal bisa diambil dari Alkitab di ayat lain. Nah, bagaimana ketika ambil di ayat Alkitab itu sama dengan temanya, tetapi ternyata tidak sesuai dengan konteksnya? Itu seperti bagaimana, Pak? Nah, itu yang tadi kita bilang salah satu kelemahannya adalah pengkhotbah topikal ini kadang-kadang tidak melihat konteks. Makanya memang itu kita butuh ilmu yang lain namanya hermeneutics, ilmu tafsir. Supaya waktu comot ayat itu ayat pas. Gitu ya. Nah, ya nanti kapan-kapan lah kita bisa belajar cara ilmu tafsir sederhana lah gitu ya. Ya, boleh sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Kalau tidak ada kita ke slide sekarang. Nah, ini kan ini menjadi kesulitan tuh kita sudah mau cari ayatnya di mana ini ya. Menjawab tadi bikin pertanyaan sudah bagus, tapi untuk menjawab dan cari ayat yang pas itu kan susah itu. Ya. Jadi di sini kita bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan jawaban bagi pertanyaan itu dengan ayat-ayat yang tepat. Next. Ya, pertama banyak baca Alkitab. Banyak baca Alkitab sehingga pada waktu kita ngomong, kita mungkin tidak hafal, tapi kita pernah baca lah. Rasanya saya pernah tahu, bilang, oh berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti orang yang miskin, orang bahagia itu orang miskin di hadapan Allah. Tapi ayatnya di mana? Minimal sudah tahu, baru kita cari. Tapi kalau tidak pernah tahu itu ayat, kan susah kita. Ya, bisa repot. Jadi harus banyak-banyak baca Alkitab. Tapi berikut kita mungkin juga perlu menggunakan alat bantu. Nah, sekarang saya kasih beberapa alat bantu buat saudara. Next. Nah, kita butuh buku-buku pembantu ya. Coba next, Pak. Next. Nah, saudara lihat ini. Ini ada Nave Topical Bible. Perhatikan itu disebut Nave Topical Bible karena ditulis oleh Orville Nave ya. Dan Topical Bible, topik Alkitab. Ini buku itu ada 2000 topik. Jadi 2000 topik itu dia sudah kasih, oh itu di sini-sini. Kalau mau omong berkat, ayatnya di sini-sini. Mau omong bahagia, ayatnya di sini-sini. Mau omong tentang persepuluhan, ayatnya di sini-sini. Mau tentang syukur, ayatnya di sini. Jadi 2000 topik. Kalau saudara bisa punya buku ini, wah hebat sekali itu. Ya. Atau Indonesia-nya ada ya Pak? Ini nggak ada dalam bahasa Indonesia. Tapi yang sebelah satu ini buku, pedoman pokok-pokok isi Alkitab, ini ada di dalam bahasa Indonesia, terbitan Kalam Hidup. Nah, ini buku bagus karena apa? Dia misalnya, contoh ya, dia mau bahas topik persepuluhan. Dia topik persepuluhan, lalu dia bilang begini, persepuluhan dipersembahkan oleh Abraham. Dia kasih ayatnya di mana? Dilakukan oleh Ishak, ayatnya di mana? Ya, dilakukan oleh Yakub, ayatnya di mana? Ini bagusnya. Jadi, atau misalnya kita harus bersyukur kepada Allah. Ayatnya di mana?
Ya. Bagaimana bersyukur? Ayatnya di mana? Jadi dia sudah menolong. Jadi kalau saudara punya buku itu saja, ya, maka kembali dulu ke slide-nya, ya. Kalau saudara punya buku itu saja, maka saudara boleh dibilang pekerjaan pembuatan khotbah itu sudah sangat mudah, ya, sudah sangat mudah karena topik-topiknya sudah ada, tinggal ngambil ayat-ayatnya saja, ya. Nah, saya sarankan saudara harus punya buku ini, Pedoman Pokok-Pokok Isi Alkitab. Ini diterbitan Kalam Hidup. Ya. Oke, next. Atau ayat yang tepat. Bagaimana ini ayat yang tepat? Mau omong apa saja ayatnya di mana? Ini ada buku khusus untuk itu. Atau concordance, itu untuk menemukan ayat. Saudara hanya ingat ayat, tapi aduh tulus seperti merpati itu di mana ayatnya ya? Nah itu tinggal buka merpati saja dapat itu ayat. Ya, di concordance ini. Nah ini buku-buku yang menolong. Oke, berikut. Nah ini memang agak berat yang ini kalau mau penelitian lebih dalam. Yaitu Hebrew and Greek Dictionary of the Bible. Juga yang Analytical Concordance to the Bible. Ini sudah kalau memang mau butuh yang lebih ketat. Ini saya menyarankan dua buku ini. Sebenarnya mungkin yang versi online juga ada. Jadi saudara tidak perlu membeli terlalu mahal sepertinya. Ya mau cari yang versi online juga bisa. Dan itu lebih mudah dipakai. Itu alat-alat bantu yang bisa menolong kita menemukan ayat. Oke, berikut. Poin-poin khotbah topikal untuk dikembangkan. Ya, saya kasih contoh-contoh supaya saudara kembangkan. Next, misalnya saya mau khotbah tentang kasih. Ini saudara kalau yang biasa khotbah itu ini dicatat atau di screenshot saja. Ini sudah jadi pokok khotbah ini. Ya, apa itu kasih? Allah itu sumber dari kasih. Akibat bila tidak memiliki kasih, bagaimana supaya memiliki kasih? Jadilah satu khotbah. Ya. Terus doa. Kapan saja kita harus berdoa? Kedua, cara doa yang benar. Yang ketiga, sikap Tuhan terhadap doa kita. Gimana sikap Tuhan? Berikut. Kehendak Allah. Apakah kehendak Allah itu? Syarat untuk mengerti kehendak Allah. 3. Cara mencari kehendak Allah. Oke. Contoh lagi, fitnah. Mau khotbah tentang fitnah. Apa itu fitnah? Mengapa kita tidak boleh memfitnah? Akibat bila kita memfitnah. Bagaimana supaya terhindar dari fitnah? Ya. Pertumbuhan iman. Pentingnya pertumbuhan iman bertumbuh. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh? Apa saja halangan bagi pertumbuhan iman? Ya. Contoh lagi, mengampuni. Alkitab memerintahkan kita untuk mengampuni. Apa saja kesulitan dalam mengampuni? Apa akibatnya jika tidak mau mengampuni? Bagaimana supaya bisa mengampuni? Ya. Minggu berikut diundang lagi, khotbah lagi, ya. Dimerdekakan dari dosa. Mengapa kita perlu dimerdekakan dari dosa? Bagaimana supaya bisa dimerdekakan dari dosa? Apa yang harus kita buat ketika sudah dimerdekakan dari dosa? Ya. Ada jemaat mati. Nah, sudah. Pergilah khotbahlah tentang kematian. Semua manusia pasti mati. Hari ini kita ada di depan almarhum, tapi tahukah saudara bahwa semua kita harus mati? Saya akan mati, saudara akan mati. Maka kita semua adalah calon-calon almarhum dan calon-calon almarhumah. Setelah itu, poin kedua kita, setelah mati manusia pergi ke mana? Melayang-layang 40 hari kah? Alkitab menyebut bahwa kita hanya bisa pergi ke surga dan neraka. Ini penginjilan. Terus ketiga, bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ingat, mati itu tidak harus opa-opa. Yang mati itu tidak harus oma-oma. Yang mati itu tidak harus sakit. Yang mati itu tidak harus yang bau tanah. Yang bau parfum pun bisa mati. Nah, karena itu maka
semua kita harus mempersiapkan diri menghadapi kematian. Bagaimana caranya mempersiapkan diri? Tinggal dibahas saja. Berikut, ucapan syukur. Apa itu ucapan syukur? Dalam keadaan apa kita harus mengucap syukur? Mengapa kita harus mengucap syukur? Untuk hal-hal apa saja kita perlu mengucap syukur? Oke. Ya, sekarang tugas. Next. Nah, buatlah poin-poin khotbah topikal secara cepat dengan topik-topik berikut. Buatnya model kayak yang tadi saya kasih contoh saya itu ya, ucapan syukur tentang kematian. Ya. Ini pertemuan berikut masing-masing mempresentasikan dalam beberapa menit poin khotbah yang sudah dia buat. Ya. Jadi yang mau ikut kelanjutannya daftar nama di Pak Nyoman biar dipastikan bahwa akan dihubungi pada saat mau mulai sambungannya. Jadi ini saya ngajar topikal saja. Nanti berikut saya akan ngajar lagi jenis yang lain sampai saya kasih kerangka berkhotbah. Ya. Ya, kita butuh mungkin 4-5 pertemuan. Kalau saudara memang serius mau ikut, maka daftarkan nama di Pak Nyoman supaya Pak Nyoman nanti akan hubungi saudara. Karena saya juga belum tahu waktu kosong saya kapan, sehingga begitu Pak Nyoman tahu saya waktu kosong, saudara dikontak. Oke, tapi ingat tugas masing-masing. Coba Pak Bayu tampilkan slide contoh kayak tadi ucapan syukur itu ya. Saudara bikin contoh-contoh seperti itu saja. Atau bisa seperti tadi firman Tuhan, yaitu tentukan topik lalu bikin satu pertanyaan. Dari satu pertanyaan itu dijawab. Kalau bisa ada ayat-ayatnya. Ya. Kalau bisa ada ayatnya, misalnya topik tentang Natal. Nah, pada waktu Natal, saudara, apa misalnya adalah bahwa manfaat Natal bagi kita. Nah, 1, 2, 3 ada ayatnya kalau bisa, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Halo Pak. Ya. Yang mau saya tanyakan kan ada contoh-contoh topik tadi itu Pak, ada uraiannya ada 3, ada 4 poin gitu Pak. Ya. Nah, apakah dari keempat poin itu harus disertai dengan ayat Alkitab semua, Pak? Harus. Karena kita mau khotbah ini kan dasarnya ayat. Nah, jadi misalnya saya bilang bahwa dalam keadaan apa saja kita harus mengucap syukur, ya harus ada ayatnya. Ucap syukurlah dalam segala hal. Oh, berarti harus ambil ayat itu. Berarti sakit juga mengucap syukur, sehat juga mengucap syukur, untung mengucap syukur, malang mengucap syukur. Harus ada ayat. Karena kalau tidak ada ayat, terus dari mana jemaat atau pendengar tahu bahwa yang kita khotbahkan ini betul-betul firman Tuhan? Nah, itu ya. Jadi sedapat mungkin harus ada. Terus ya. Bagaimana Pak menghubungkan dengan ilustrasi kita dengan ayat itu, Pak? Soal ilustrasi nanti saya jelaskan pada waktu kita bahas kerangka. Posisinya ilustrasi di mana? Ya. Baik, Pak. Pokoknya yang penting sekarang memahami dulu jenis ini, kita baru bikin dia punya kepala saja nih. Ya. Siap. Nanti lehernya, dadanya, perutnya bagaimana nanti kita bikin. Tapi pokoknya yang penting kepalanya itu dapat dulu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Tetap diperhatikan untuk klimaksnya ya, Pak ya? Ya. Saya Umesra. Ya. Apakah setiap kita khotbah, apalagi topikal ini, itu harus membedah akar kata? Misalnya contoh kan kesabaran itu kan dalam bahasa Inggris itu kan dia bisa patient, bisa long suffering, tapi tidak di setiap ayat itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu kan artinya sama gitu. Apakah kita harus cari bahasa aslinya di setiap khotbah ya, ini maksudnya
baik topikal maupun ekspositori atau yang tekstual. Makasih Om. Kalau misalnya topik kita mau, misalnya poin khotbah kita tuh membahas itu, apa itu kesabaran? Nah, kita memang harus membahas itu. Nah, tetapi kan harus dilihat-lihat dulu pendengarnya. Kalau misalnya kita bahas di kebaktian di kampung, lalu kita mulai, wah ini bahasa Yunani-nya begini-begini, wah ini pusing itu semua orang di kampung itu ya. Nah, tapi kalau misalnya pendengarnya memadai, ya sudah, kita perlu menjelaskan itu. Ya. Terutama kalau kita bahas definisi. Misalnya saya pernah khotbah tentang, saya beri contoh ya, khotbah saya ya. Oke, misalnya saya ini, bisa lihat ini khotbah saya? Bisa, bisa. Bisa Om. Bisa. Iri hati. Ya. Pada waktu topik iri hati, ini saya bikin pendahuluan. Nah, lalu saya poin pertama, apa itu iri hati? Nah, ini perlu dibahas. Apakah setiap kemarahan terhadap orang lain disebut iri hati? Apakah setiap kejengkelan terhadap orang lain disebut iri hati? Apakah setiap ketidaksenangan pada orang lain disebut iri hati? Apakah ketidaksukaan pada orang lain iri hati? Tidak. Tergantung pada alasan motivasi. Untuk mendapat gambaran tentang konsep iri hati, nah, saya kasih ayatnya. Setelah saya kasih ayat ini, lalu saya akhirnya jelaskan ayat itu. Saya jelaskan ayat itu sampai pada kesimpulan saya, iri hati bukanlah kemarahan karena kita dirugikan, tapi karena orang lain diuntungkan. Iri hati bukanlah kemarahan karena kita diperlakukan dengan tidak adil, tapi karena orang lain diperlakukan dengan kasih. Iri hati bukan karena kemarahan kita diturunkan, tapi karena orang lain dinaikkan. Jadi kalau kamu turun dan kamu diturunkan secara tidak adil, kamu marah, itu wajar. Tapi kalau kamu tidak diturunkan, orang lain dinaikkan, kamu marah, itu iri hati. Iri hati bukan kemarahan karena kita dihina, tapi karena orang lain dipuji. Loh, orang lain dipuji, kau yang sakit itu gimana? Nah, iri hati bukan kemarahan karena kita direndahkan, tapi karena orang lain disanjung. Nah, lalu saya kasih kutipan-kutipan. Nah, terus berikan penerapan. Ya, jadi memang kalau kita bicara definisi, maka kita harus memberikan penjelasan. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Nah, itu contoh. Contoh saja. Tapi kalau misalnya kita mau topik kita ini tentang kasih karunia. Sebelum kita omong kasih karunia, kan kita mesti kasih tahu orang kasih karunia itu apa. Dan kalau itu memungkinkan, maka kita bisa menunjukkan dari, oh ini bahasa aslinya begini, bahasa Inggrisnya begini, artinya seperti ini. Ya, jadi tergantung audiensnya atau pendengar khotbahnya. Ya. Siap Om, makasih. Ya. Oke, ada lagi? Bagaimana cara mengambil kutipan, Pak? Ya. Bagaimana cara mengambil kutipan? Ya dengan melihat tafsiran-tafsiran atau topik atau tulisan-tulisan apa saja. Seperti misalnya, halo, ini bisa dilihat? Bisa. Ini misalnya, ya. Nah, kalau kita misalnya mau lihat Yohanes 1 ayat 1, ya, in the beginning was the word and the word. Nah, lalu kita mau cari kutipan, ini ada banyak ini. Oh, kita mau lihat ini bagaimana sih komentarnya Albert Barso tentang ini. Dia kasih penjelasan panjang lebar. Oh, ini Expositor Bible, dia kasih penjelasan begini. Adam Clark, ini khusus Yohanes 1 ayat 1. Darby begini. Jadi kita punya banyak komentari. Kalau kita mau lihat kamusnya, misalnya in the beginning, itu kata Yunani-nya apa itu? Arke. Apa arti kata arke ini? Lalu kita lari ke kamus. Oh, menurut Thayer definition, arke itu artinya beginning, origin, ya. Dan ada 4 arti, 5, bahkan 5 arti. Nah, jadi penggunaan kutipan-kutipan itu dari komentari-komentari yang biasa saya lakukan, begitu. Jadi artinya bahwa kita tidak menyandarkan supaya membuktikan bahwa saya bukan nafsir sembarangan ini. Bukan hanya saya sendiri yang bikin tafsiran yang aneh, tapi itu didukung oleh penafsir-penafsir hebat. Nah, itu gunanya kutipan-kutipan. Nah, tapi saudara tidak harus ikut kutipan. Saya pun kalau khotbah di gereja saya pakai kutipan banyak. Tapi kalau saya keluar kota, khotbah di gereja lain, kebanyakan kutipan saya buang.
Karena mereka mungkin tidak terbiasa dengan gaya khotbah seperti itu. Ya. Tapi ya itu nanti pada bagian strukturnya baru saya jelaskan lebih dalam tentang itu. Oke? Om Esra, itu aplikasinya apa? Banyak yang tanya. Itu nama MySword kah atau yang di MySword yang di itu kan beda dia, yang di HP sama yang di laptop. ini namanya eSword. Ya. eSword Kalau Bible. Pak, kalau eSword sama Bible itu mana yang lebih bagus Pak digunain Pak? Ada kelebihan kekurangannya. Ya, jadi saya pakai semua juga kalau memang mau bikin penelitian bahasa asli lebih dalam, memang BibleWorks lebih bagus. Gitu. Oke Pak, oke. Nah, jadi saya juga pakai yang eSword, saya pakai PC Bible, saya pakai juga BibleWorks. Nah, karena ada kelebihan-kelebihan. Gitu. Ya, malam Pak Pendeta Esra. Ya. Selamat malam. Malam Pak. Ya. Ya, saya dari Jakarta. Begini Pak, ketika kita sudah menentukan topik, kemudian ayat firman-nya kita sudah tentukan, nah mulailah kita mengeksplain, menjelaskan tafsiran-tafsiran itu, yang kita khawatirkan itu harus sesungguhnya kita juga harus menguasai link-link yang ada di kitab-kitab yang lain. Nah, ini yang menjadi kendala bagi kita kalau kita tidak menyelidiki lebih dalam hubungan antar kitab. Bagaimana menurut Pendeta Esra? Ya, karena itulah memang kita butuh disiplin ilmu yang lain. Ya, disiplin ilmu yang lain termasuk itu. Jadi begini, antara homiletika dan hermeneutika itu tidak bisa terpisahkan. Ya, karena apa yang kita khotbahkan adalah apa yang kita tafsirkan. Jadi kalau kita nafsirnya salah, pasti bunyinya keluar itu salah. Ya, nafsirnya benar, maka itu benar. Ya, makanya memang ya harus sedapat mungkin. Tapi prinsip dasar hermeneutika adalah jangan menafsirkan satu ayat menabrak ayat yang lain. Setuju. Ya. Kalau tidak, nanti kan ini kan sama-sama firman Tuhan. Masa firman Tuhan di Kejadian dengan di 1 Korintus tabrakan sih? Tabrakan, ya. Nah, maka memang kita ya ini butuh pemahaman, baca Alkitab yang banyak, supaya jangan menafsir secara salah. Ya. Jadi yang dikhawatirkan itu ketika mau menafsirkan itu kadang-kadang kita menggunakan cara berpikir manusianya, tapi tidak berpikiran pada ajaran sesungguhnya gitu, Pak Pendeta Erastus. Kalau kita misalnya belum menguasai itu, sebaiknya kita menghindari topik-topik yang sifatnya doktrin. Yes. Karena kemungkinan doktrin itu kemungkinan salah besar. Sebaiknya kita bicara yang praktis-praktis. Kalau praktis itu kemungkinan salah kecil. Misalnya saudara-saudara, mari topiknya mengampuni. Kalau dia bahas mengampuni, toh pada akhirnya dia akan menyuruh kita untuk harus mengampuni orang bersalah kepada kita. Itu kemungkinan melenceng kecil. Nah, tapi kalau dia misalnya bahas Tritunggal, itu kemungkinan salah besar itu. Ya. Oke. Ya, makasih Pendeta Esra. Ya. Pak Esra, ya. Malam Pak. Ya. Jadi kalau saya sih ya bisa dibilang mungkin karena senang aja ya, senang akan firman Tuhan, ikut grup. Nah, maka saya ikuti nih, saya coba ikuti. Sepertinya kalau topik kali ini, ini Pak, lebih pas ke seminar ya. Ya. Kayaknya saya perhatikan gitu dari penjelasan Pak Esra itu yang pertama. Nah, kedua memang saya perhatikan penjelasan Pak Esra juga, wah ini butuh capital human, artinya gini loh, sumber daya yang memang benar-benar dari Tuhan. Kalau enggak, susah juga. Kalau orang-orang biasa-biasa gitu nggak bisa nih. Supaya pengetahuan itu bisa lebih luas gitu loh. Kalau saya perhatikan ya, karena topik kali ini agak rumit. Itu di satu sisi. Di sisi lain juga Pak Esra, saya sering kadang-kadang ya, saya ibadah juga di tempat
saudara-saudara kita yang sebelah karena diundang. Tapi kalau saya tetap di Protestan ya, di seperti kayak Pak Israel inilah gitu. Jadi kadang saya dengar khotbah itu, mengawali sebuah khotbah itu dari satu buah ayat aja dia, Pak. Setelah satu buah ayat, lalu dikembangkannya lain. Kan gitu. Nah, setelah saya dengar ini penjelasan Pak Esra ini, semakin mulai mengertilah saya, kan gitu kan. Mulai mengertilah saya, wah, berarti ini harus ada tema, ada topik, atau gimana gitu. Memang nggak bisa nih. Kalau topik kali ini nggak bisa sembarangan, kira-kira gitu Pak, pandangan saya. Ya, jadi memang nanti kalau belajar begini, kita akhirnya bisa membaca ini orang khotbah ini dia sebenarnya dia sedang di jalur atau dia sedang keluar jalur ini. Karena kebanyakan khotbah ini kan, apalagi khotbah sekarang ini, lebih banyak jadi motivator ketimbang pemberita firman. Nah, itulah yang para pakar homiletika mengakui bahwa telah terjadi krisis dalam dunia berkhotbah. Ya, mencari pengkhotbah yang betul-betul menggali teks firman Tuhan secara mendalam ini hari ini langka. Pengkhotbahnya sudah langka, pendengarnya tidak suka. Ya, senangnya yang enak-enak saja, yang haleluya, Tuhan berkati, ya, yang begitu-begitu aja. Jadi karena pasarnya memang seperti itu, ya sudah akhirnya juga orang produsennya juga ya kelasnya begitu. Dan ini memang jawaban nubuatan, kan Alkitab bilang menjelang akhir zaman orang tutup telinga pada kebenaran, suka yang dongeng. Ya, nah karena itulah saya khotbah itu sudah, saya satu kali khotbah itu 1,5 jam rata-rata. Tapi kalau saya keluar dari khotbah di luar, saya pasti meringkasnya. Tapi di gereja saya sendiri itu 1,5 jam, dan itu penggalian ketat dengan komentari-komentari penjelasan bahasa Yunani, Ibrani, apalagi waktu saya khotbah seri akhir zaman bahas tentang segala macam kontroversi seputar paham kerajaan 1000 tahun, apa segala macam itu. Saya jelaskan, dan memang jemaat saya memang menikmati itu. Jadi akhirnya ya seperti nyambung. Di satu sisi saya tambah semangat menggali teks, dan mereka juga tambah semangat dapat pengetahuan baru. Nah, tapi waktu saya keluar kan tidak bisa begitu. Nah, jadi memang ini ada krisis. Tapi ya, itu juga butuh karunia, Pak. Karunia, karena mencari orang dengan karunia untuk mengkhotbah kali ini susah sekali. Ya, kita adakan kelas begini saja dengan harapan ya siapa tahu di kalangan kita nih tiba-tiba memang Tuhan munculkan seorang pemberita firman Tuhan yang baik. Ya, puji Tuhan. Kalau tidak, minimal saudara-saudara walaupun mungkin tidak berkhotbah, tapi saudara sudah tahu struktur. Oh, mestinya khotbahnya tuh harus seperti ini. Sehingga mudah untuk melihat, mengikuti alur seorang pengkhotbah. Saudara tahu ini orang khotbah strukturnya jelas, atau dia hanya muter-muter tidak jelas. Nah, itu menolong kita. Kadang-kadang kalau sudah muter-muter, dia diselingi kesaksian ya Pak Esra ya? Nah, kan saya pernah dengar khotbah, orang pengkhotbah KKR, habis dia khotbah, dia cerita. Pada waktu dia cerita, di tengah-tengah cerita, dia ingat cerita lain. Maka dia menceritakan cerita lain. Nah, dia lupa kembali kepada cerita pertama. Nah, begitu dia sudah lupa, dia bingung, dan dia tutup mata. Dia kayak komat kamit, lalu dia bilang, oh, iblis sebentar mencuri hikmat saya. Ya, itu jadi begitu. Padahal itu kan kesalahan sendiri itu ya. Ya, jadi nggak apa-apa. Cerita sebenarnya penting juga. Nah, tapi nanti posisi cerita, peranan cerita itu ada di mana? Nanti saya ajarkan pada waktu kita bahas struktur. Ya. Oke, saya kira begitu saja. Kita sudah jam 10. Ya. Yang mau ikut kelas berikut, sambungannya silakan daftarkan diri. Mungkin di chat Pak Nyoman mendata semua untuk kita sambung lagi. Kalau lihat waktu lowong saya, karena saya juga sibuk hanya mengisi waktu lowong saja. Mengenai tugas yang tadi, kita cukup ambil satu tema aja ya Pak ya? Satu topik. Satu topik ya? Satu topik, bikin pertanyaan muncul di situ, jawab pertanyaannya menjadi 2 atau 3, lalu ada ayat pendukungnya. Oke, siap. Nanti kita kasih kesempatan untuk, nanti saya periksa nanti. Ya, oke. Baik, begitu saja ya teman-teman.